Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Fauzan dengan NIM 119206080. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikumkan salah satu mata kuliah atau salah satu materi dalam mata kuliah Fisiologi Hewan dengan materi refleks pada tendon. Nah, penasaran bagaimana kegiatan praktikumnya? Mari simak video berikut ini. Nah, kemudian ada pendahuluan ya sebelum kita melakukan praktikum, di mana yang pertama yaitu ada sel neuron, di mana sel neuron adalah sel saraf yang merupakan suatu unit dasar dari sistem saraf. Sel ini bertugas melanjutkan informasi dari organ penerima rangsangan ke pusat susunan saraf dan sebaliknya. Kemudian kedua ada jenis neuron, di mana jenis neuron ada 4, ada neuron sensoris, motorik, konektor, dan adjustor. Kemudian yang selanjutnya itu ada gerak refleks, di mana gerak refleks ialah gerakan pintas ke sumsum tulang belakang, di mana cirinya yaitu respon yang terjadi berlangsung dengan cepat dan tidak disadari. Sedangkan lengkung refleks adalah lintasan terpendek gerak refleks. Nah, kemudian jenis gerak refleks ini ada dua ya, ada refleks sederhana atau yang disebut dengan refleks dasar, dan juga ada refleks yang dipelajari. Kemudian yang selanjutnya itu ada tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu terdapat alat dan bahan yang harus disiapkan untuk kegiatan praktikum kali ini. Nah, apa saja sih alat dan bahannya? Yaitu yang pertama ada handphone dan juga printer. Kemudian ada juga kamera depan ya, dimana nanti saya akan menggunakan kamera depan ini untuk membantu kegiatan praktikum saya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada barang berat, misalkan kita ambil contoh kunci. Kemudian yang selanjutnya itu ada kursi yang saya tempati ini ya. Kemudian yang selanjutnya juga ada air, ada dalam gelas airnya. Kemudian yang selanjutnya ada bahannya itu yaitu alat peraga menggunakan tubuh kita sendiri, di mana yang akan kita peragakan atau anggota tubuh bagian mana yang akan kita lakukan dalam kegiatan praktikum kali ini yaitu ada mata. Kemudian yang kedua ada mulut. Kemudian yang ketiga ya ada lutut. Kemudian yang keempat ada telapak tangan, dan yang terakhir yang kelima yaitu ada telapak kaki. Nah, selanjutnya ada langkah kerja praktikum kali ini, dimana yang pertama yaitu ada refleks pada pupil, dimana langkah kerjanya yaitu tutuplah mata selama kurang lebih 1-2 menit. Nah, setelah kita tutup, kemudian kita buka mata kita kembali dengan cepat. Setelah itu perhatikan bentuk pupil mata kita menggunakan layar lensa atau kamera depan HP kita. Perhatikan perubahan yang terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu ada refleks pupil dengan tiba-tiba, di mana langkah kerjanya sama seperti sebelumnya, tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat. Nah, setelah mata kita dibuka dengan cepat, langkah selanjutnya yaitu kita harus menyinari mata kita menggunakan senter yang ada pada HP. Kemudian perhatikan bentuk pupil yang terjadi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada refleks akomodasi pandang, di mana langkah kerjanya yaitu hadapkan mata pada suatu benda, kemudian kita dekatkan ya, jauh mundurkan. Nah, untuk mengamati perubahan pupil yang terjadi, kita menggunakan kamera depan HP ya. Kita amati perubahan pupil yang terjadi apakah membesar atau mengecil ketika benda tersebut dijauh dan juga didekatkan. Kemudian yang keempat ada refleks menelan. Nah, di mana langkah kerja untuk refleks menelan ini yaitu pertama-tama kita harus menelan air ludah terlebih dahulu. Bisa dilihat ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita menahan air ludah, kita meminum air putih. Nah, setelah kita meminum air putih, kemudian kita ulangi lagi kegiatan menelan air ludah tersebut. Lalu kemudian bandingkan apa perbedaan sebelum dan sesudah kita minum. Kemudian yang kelima yaitu ada refleks telapak tangan, di mana langkahnya itu sangat sederhana, yaitu kita simpan tangan ya di depan, kemudian kita jatuhkan suatu benda ke atas telapak tangan kita, lalu lihat apa yang terjadi berikutnya. Kemudian yang keenam yaitu ada refleks patella. Nah, di mana refleks patella ini langkah kerjanya yang pertama duduk di kursi ya dengan kaki menggantung, kemudian tekuklah patella atau legumen. Nah, setelah ditekuk kemudian kita pukul ya menggunakan jari, dan apa yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya ada refleks telapak kaki. Nah, untuk langkah kerjanya yaitu kita gelitik telapak kaki ya. Nah, setelah itu perhatikanlah refleks apa sih yang terjadi setelah kaki kita digelitik. Kemudian yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu ada refleks bersin. Nah, di mana pada saat kita bersin, kita mengamati aksi apa saja sih yang terjadi ketika kita bersin. Perhatikan kelopak mata, bahu, leher, dan juga kepala, dan lihat apa yang terjadi saat kita bersin.
Nah, kemudian setelah kita melakukan kegiatan praktikum dan mengamati, didapatkan hasil sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat sendiri pada tabel, di mana yang pertama yaitu refleks pada pupil, di mana hasilnya itu pupil pada mata terlihat membesar daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua, refleks pupil dengan tiba-tiba. Jadi setelah mata ditutup, kemudian dibuka dan disinari cahaya senter, pupil menjadi lebih kecil dan kelopak mata hampir menutup seluruhnya. Kemudian yang ketiga ada refleks akomodasi pandang, di mana pupil mata menjadi membesar ketika benda dijauhkan, sementara pupil mata akan mengecil ketika benda didekatkan. Yang keempat ada refleks menelan, hasilnya yaitu air ludah menjadi lebih mudah ditelan setelah kita meminum air daripada sebelum kita meminum air. Kemudian selanjutnya ada refleks telapak tangan, di mana tangan akan langsung menghindari ketika benda dijatuhkan secara tiba-tiba ke atas telapak tangan kita. Kemudian yang keenam ada refleks patella, di mana tungkai menjadi terangkat sedikit secara tiba-tiba setelah kita mengetuk patella. Nah, kemudian yang ketujuh ada refleks telapak kaki, di mana setelah setelah telapak kaki kita digelitik, yaitu jari kaki kita menjadi menekuk ketika digelitik, bahkan menjadi telapak kakinya sekolah mengkerut. Kemudian yang terakhir ada refleks bersin, di mana kelopak mata menutup, bahu agak terangkat, kepala sedikit menengok ke bawah atau menunduk, dan leher sedikit memendek. Nah, kemudian selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, pembahasan mengenai refleks pada pupil, di mana pupil mata menjadi membesar setelah kita menutup mata selama kurang lebih 2 menit. Hal ini terjadi karena dalam kondisi minim cahaya atau di kegelapan, akibat mata ditutup selama beberapa saat, pupil akan membesar sehingga lebih banyak cahaya yang sampai ke retina untuk menunjang terjadinya penglihatan. Kemudian yang kedua yaitu refleks pupil secara tiba-tiba, dan di mana pembahasannya pupil mata akan mengecil ketika kita meneranginya menggunakan senter meskipun sebelumnya kita menutup mata selama 2 menit terlebih dahulu. Nah, hal ini terjadi karena mata berusaha mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam retina dengan cara mengecilkan ukuran pupil mata sehingga cahaya yang diterima sesuai. Hal ini sesuai dengan buku yang ditulis oleh Idal pada tahun 2000. Dan pembahasan yang ketiga yaitu refleks akomodasi pandang. Nah, ketika benda dijauhkan dan didekatkan pada mata kita, maka akan terjadi yang dinamakan dengan akomodasi, di mana akomodasi itu sendiri merupakan suatu mekanisme perubahan refraksi mata dengan mengubah bentuk dari kristalin lensa. Nah, hal tersebut berkaitan dengan peristiwa memfokuskan lensa sehingga bayangan dapat jatuh tepat pada retina. Nah, ketika kita melakukan percobaan mendekatkan dan menjauhkan benda, maka mata kita akan secara refleks atau otomatis akan memfokuskan terhadap objek tersebut. Nah, di mana jika benda dijauhkan, maka ukuran pupil akan membesar, sementara pupil akan mengecil jika benda tersebut didekatkan. Kemudian pembahasan yang keempat ada refleks menelan. Nah, di mana menelan dikenal secara ilmiah sebagai deglutisi, merupakan suatu refleks dalam tubuh manusia yang membuat sesuatu melewati mulut melalui esofagus. Nah, ketika kita menelan ludah secara langsung atau dalam kondisi mulut kita itu dalam keadaan kosong ya, tidak makan atau minum apa-apa, maka proses menelan akan menjadi lebih lama atau sulit karena sistem saraf autonom akan mengatur proses sekresi sekresi air ludah dari glandula salivales menjadi berlangsung lebih lama. Sementara setelah meminum air, proses menelan ludah menjadi lebih mudah karena jumlah sekresi air liur akan menjadi lebih kecil atau menurun. Nah, untuk yang kelima yaitu refleks telapak tangan. Ketika benda jatuh secara tiba-tiba ke atas tangan kita, maka tangan kita akan secara langsung atau refleks atau tiba-tiba menghindari benda tersebut. Hal inilah yang dinamakan dengan gerak refleks, di mana jenis refleks ini merupakan refleks saraf simpatis. Pada gerak refleks, impuls melalui jalan pendek atau jalan pintas, yaitu dimulai dari reseptor penerima rangsang, kemudian diteruskan oleh saraf sensori ke saraf pusat atau sudut belakang ya. Nah, kemudian diterima oleh sel saraf penghubung atau asosiasi tanpa diolah di dalam otak, langsung dikirim tanggapan ke saraf motorik untuk sampai ke efektor. Nah, kemudian untuk jalur penyampaian rangsangannya itu yang pertama ada reseptor, impuls akan diantarkan melalui reseptor, kemudian masuk ke saraf sensorik, lalu diteruskan ke susun tulang belakang, lalu diteruskan melalui saraf motorik, dan terakhirnya yaitu melalui saraf efektor yang artinya kita melakukan tindakan tangan menghindar dari benda yang jatuh tersebut. Kemudian yang keenam ada refleks patella. Nah, pembahasannya di mana otot-otot ekstension lutut adalah M quadriceps femoris yang membentuk anterior paha dan melekat ke tibia atau tulang kering yang tepat berada di bawah lutut melalui tendon patella. Nah, pengetukan tendon ini menggunakan sebuah palu karet atau tadi pada praktik menggunakan tangan kita ya, akan secara pasif meregangkan otot-otot quadriceps dan mengaktifkan reseptor-reseptor gelendongnya. Nah, refleks regang yang terjadi menimbulkan kontraksi otot ekstensor ini sehingga lutut mengalami ekstensi dan mengangkat tungkai bawah dengan cara yang khas. Nah, jadi ketika lutut atau patella kita ditekuk kemudian dipukul ya, maka tungkai akan terangkat sedikit secara tiba-tiba.
Kemudian yang ketujuh yaitu ada refleks telapak kaki, di mana ketika telapak kaki digelitik maka jari kaki akan ditekuk dan telapak kaki akan seolah mengerut. Nah, hal ini terjadi karena adanya gerak refleks dengan pusatnya berada di sumsum tulang belakang. Nah, di mana jika suatu sel saraf diberikan stimulus atau rangsangan, maka membran saraf akan mengalami suatu perubahan elektrokimia dan juga perubahan fisiologisnya. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir yaitu refleks bersin. Nah, bersin atau stenotasi merupakan suatu respon tubuh ketika ada benda asing baik itu kotoran, debu, serbuk dan lain sebagainya atau iritasi pada hidung. Nah, refleks bersin ini terbagi atas dua fase, yakni fase sensitif dan juga fase efren atau respiratori. Saat ada partikel asing, baik itu kimia atau berbentuk fisik ya, atau rangsangan fisik pada hidung, saraf olfaktori akan menyampaikan ke bagian medula otak dan timbul respon peningkatan sekresi mukus di rongga hidung. Nah, peningkatan mukus dan benda asing ini yang masih di rongga hidung akan menimbulkan peningkatan stimulus yang kemudian merangsang nervus trigeminus hingga pada batas stimulus atau threshold tertentu rangsangan diteruskan ke medula otak untuk merangsang fase efren bersin. Nah, akibat lain yang dapat terjadi ketika kita bersin yaitu bahu menjadi terangkat, kepala menunduk sedikit, dan kelopak mata menutup serta leher terlihat memendek. Nah, setelah kita melakukan praktikum dan membahas hasil sebelumnya, berikut ada kesimpulan yang saya dapatkan, yaitu jaringan saraf merupakan jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan sel-sel khusus dan dibedakan menjadi dua, yaitu ada sel neuron dan sel neuroglia. Nah, sel neuron adalah sel saraf yang merupakan suatu unit dasar dari sistem saraf. Sel ini bertugas melanjutkan informasi dari organ penerima rangsangan dan ke pusat susunan saraf dan sebaliknya. Kemudian ada gerak refleks, di mana gerak refleks ialah gerakan pintas ke sumsum tulang belakang. Nah, cirinya yaitu respon yang terjadi berlangsung dengan sangat cepat dan tidak disadari. Kemudian gerakan pupil mata yang menyempit dan melebar akan atau terjadi karena terkena rangsangan cahaya merupakan contoh refleks otak. Sedangkan gerak lutut yang tidak disengaja merupakan gerak sumsum tulang belakang. Nah, berikut ini ada daftar pustakanya ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Saya mengambil dari beberapa sumber dan teman-teman bisa nanti pelajari dan lihat sendiri. Nah, teman-teman, bagaimana proses kegiatan praktikum kali ini? Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kegiatan praktikum kali ini mengenai refleks pada tendon. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan bagi diri teman-teman semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.